apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini semuanya pasti dengan dorongan motivasi. Dia mau pacaran sama aku tuh motivasinya apa? Takutnya di sini motivasi dia itu salah. Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Apa kabar? Di sini saya akan membahas cara mengetahui isi hati seseorang. bayangkan saja jika teman-teman bisa melakukannya. Teman-teman bisa menaklukkan seseorang, bisa mengerti seseorang. Terserah teman-teman. Oke, ikuti saya. Oke teman-teman, untuk yang pertama-tama mungkin saya bisa bertanya begini kepada Anda. Kenapa Anda ingin mengetahui perasaan seseorang? Apakah Anda sekarang sedang dalam hubungan, atau Anda sedang punya gebetan, atau Anda takut merasa dihianati? Oke, tidak ada salahnya untuk mempelajari ini semua. Satu hal yang teman-teman tahu, yang harus teman-teman tahu, bahwasanya kabar buruknya ini tidak bisa dipelajari secara instan. Kita melihat mata seseorang, kita langsung tahu pikirannya bagaimana, tidak bisa. Tapi ini semuanya harus melalui proses dan metode pembelajaran yang terus diasah seperti pisau dan nantinya tajam, dan bisa teman-teman gunakan dengan sebijak mungkin sesuai kemauan teman-teman. Oke, kita langsung saja. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam baca perasaan seseorang. Ada beberapa cara. Cara pertama yaitu peka. Nah, teman-teman pernah melihat seorang ibu yang mengetahui anaknya pulang dari sekolah terus ada sikap yang aneh, terus ekspresi wajahnya berbeda, terus ibu itu bertanya, "Kamu ada masalah apa sih?" Nah, di sini ibu itu sudah secara otomatis mengetahui anaknya ini, oke. Maka dari itu dia langsung tanya, "Kamu punya masalah apa sih?" Di sini apa teman-teman? Intinya kepekaan. Nah, itu harus bisa mengetahui, oh kapan sih dia ini merasa senang, kapan sih dia itu moodnya lagi happy. Nah, di situ nanti data-data yang sudah teman-teman kumpulkan itu nanti teman-teman masukkan ke dalam database. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman bisa mempelajari bahasa tubuh. Saya sudah membuat video itu, mungkin bisa teman-teman lihat di video yang lain. Bahasa tubuh di sini juga perlu dengan proses, tapi tenang saja, sangat mudah teman-teman. Bahasa tubuh, ketika orang membicarakan bahasa tubuh, semua orang pasti melihat, menitik beratkan pada ekspresi wajah. Di mana ekspresi wajah ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk ditipu, untuk dimanipulasi. Teman-teman bisa melihat aktor, selebriti lainnya ketika dia diwawancarai, dia bisa pura-pura bahagia, dia bisa mempertontonkan kebahagiaannya, atau sebaliknya, pura-pura sedih. Ketika semua informasi ini dikumpulkan, kita bisa lebih tepat lagi untuk membaca perasaan seseorang teman-teman. Dan sekali lagi saya tekankan, oke, ini semua membutuhkan kepekaan, proses belajar, dan tidak ada yang instan di dunia ini teman-teman, oke. Terus pertanyaannya, apa dong yang paling bisa kita gunakan sebagai informasi di dalam membaca bahasa tubuh? Yaitu kaki. Yes, kaki teman-teman, karena ada seorang mantan NBA, dia sangat ahli sekali, sudah mempelajari bahasa tubuh selama 25 tahun. Beliau mengatakan yang paling akurat dalam bahasa tubuh adalah kaki, karena kaki tidak bisa dibohongi. Ketika orang berfokus kepada wajah, bahasa tangannya dan lain sebagainya, kaki ini tidak bisa dibohongi teman-teman. Maka dari itu saya sudah membuat videonya, kalau teman-teman bisa cek, gak apa-apa. Yang jelas kaki itu sangat jujur sekali dalam membaca bahasa tubuh. Terus kita bisa naik lagi ke tangan, kita membaca bahasa tangannya, gerak-geriknya, tubuhnya. Setelah itu kita naik lagi ke ekspresi wajah. Ketika faktor ini, kaki, tubuh, atau tangan dan wajah ini, ketika kita kumpulkan, kita bisa seakurat mungkin membaca seseorang. Oke? Dan ini semuanya harus kita asah. Itu tadi. Yang ketiga, setelah kita peka, kita bisa membaca tubuh. Yang ketiga apa teman-teman? Yaitu mengenal si target. Kita harus benar-benar mengenal si target. Target nggak hanya dalam 1 hari, 2 hari, seminggu. Mungkin ya dibutuhkan waktu yang cukup, yang memang cukup mumpuni untuk mempelajari seseorang. Kalau teman-teman sekarang di bangku SMA atau kuliah atau kerja, ini sangat mudah sekali untuk dilakukan karena kita bisa memperhatikan dia. Tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai dia curiga dan dia malah risih dan terus pergi. Ya, kita dekati saja, kita berteman, kita santai aja. Ketika kita sudah mengetahui, oh anak ini kapan ya, dia itu lagi merasa happy, lagi merasa senang. Kalau dia itu nggak bisa diginiin, ya karena setiap orang berbeda-beda. Kalau si A itu gak bisa digituin, kalau B itu gak bisa diginiin. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada orang yang gak bisa diguyoni, ya diguyoni sedikit baperan. Nah, terus ada juga orang yang meskipun guyon, ya dia tetap tertawa saja teman-teman, oke. Nah, itu tadi contoh simpelnya. Terus begini teman-teman, kita bisa mempelajari seseorang itu mengenai motivasi dia itu apa kepada saya. Bila mana Anda sekarang sedang dalam hubungan, atau intinya sekarang Anda sedang berpacaran,
Teman-teman mungkin ada dari beberapa Anda yang sudah khawatir ya, merasa khawatir kalau benar nggak sih ini pasangan aku ini benar-benar menyukai aku. Teman-teman bisa menyelidiki dia, ya itu harus dilakukan teman-teman dalam rangka untuk membaca perasaan dia. Karena apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini semuanya pasti dengan dorongan motivasi. Saya pergi ke warung mau makan beli jajan pun itu butuh motivasi. Saya makan butuh motivasi karena saya lapar. Saya mau pacaran sama dia, dia mau pacaran sama aku tuh motivasinya apa? Takutnya di sini motivasi dia itu salah. Dia bisa memanfaatkan kamu atau dia hanya ya karena kamu kaya kan, dia dekat sama kamu karena kamu eksis, karena kamu ganteng, cantik dan lain sebagainya dia deketin kamu. Nah, ini harus perlu dipelajari. Kita harus tahu backgroundnya dia, bagaimana cara hidupnya dia, pola pikirnya dia, motivasinya dia, itu harus teman-teman ketahui dan teman-teman pelajari. Nah, itu tadi tips sederhana dari saya teman-teman, bagaimana kita membaca perasaan seseorang, mengetahui perasaan hati seseorang, yang tentu saja intinya di sini kita harus benar-benar dekat sama target. Kita tidak ada cara instan mungkin ada caranya, hanya saja belum ditemukan ya, karena who knows. Oke, kalau teman-teman suka dengan sharing saya, teman-teman bisa sharing juga pemikiran teman-teman di kolom komen. Apa yang mungkin ada yang salah kata yang saya ucapkan, atau mungkin teman-teman punya pemikiran sendiri, silakan di kolom komen bawah. Don't forget to subscribe and give it a big thumbs up. See you in the next one. Cara mengetahui isi hati seseorang.